Nama saya Dika. Suatu hari, saya dan beberapa teman memutuskan untuk melakukan perjalanan perkemahan di sebuah hutan yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki reputasi sebagai tempat yang agak menyeramkan. Hutan ini terletak di daerah terpencil di luar kota, jauh dari pemukiman. Banyak yang mengatakan bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan penuh dengan misteri. Kami, yang beranggotakan 5 orang, tiba di sana pada sore hari. Matahari baru saja tenggelam, dan kami mulai mendirikan tenda di sebuah lokasi yang kami anggap ideal. Dataran luas di dekat aliran sungai yang tenang. Suasana masih terasa damai, meskipun ada rasa aneh yang mulai mengganggu saya. "Wah, sepertinya tempat ini asik banget ya," kata Rina, salah satu teman saya, sambil melemparkan tenda ke tanah. "Ya, tapi kayaknya agak sepi banget. Kita nggak dengar suara satwa hutan," jawab Jaka, teman lainnya, yang tampaknya juga merasakan hal yang sama. Kami semua mengabaikan perasaan cemas itu dan mulai menikmati perjalanan kami. Sore itu, kami duduk bersama di sekitar api unggun, bercerita tentang banyak hal, dan tertawa. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya lepaskan. Saat malam mulai datang, saya merasakan perasaan sangat tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu di sekitar api unggun, kami memutuskan untuk tidur. Namun, sekitar tengah malam, saya terbangun mendengar suara langkah kaki yang aneh. Saat itu, saya kira itu hanya hewan liar yang lewat, tetapi langkah itu terdengar begitu jelas dan pelan, seolah-olah seseorang sedang berjalan mengelilingi tenda kami. Saya mencoba untuk tidak panik, tetapi saat itu saya merasa sangat gelisah. Saya berusaha tidur kembali, namun saya mendengar suara seperti seseorang berbisik, sangat pelan, tetapi cukup jelas, "Jangan tidur." Saya terbangun dan menatap sekeliling. Semua teman saya masih tertidur lelap. Tidak ada tanda-tanda keanehan yang lain, tetapi suara itu terus terngiang di kepala saya. Akhirnya, saya keluar dari tenda untuk menghirup udara segar, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu saya melangkah keluar, suasana hutan itu terasa berubah. Udara menjadi dingin sekali, dan sekeliling saya tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Saya melihat ada jalur setapak yang belum pernah saya lihat sebelumnya, meskipun kami yakin sebelumnya bahwa tempat kami mendirikan tenda tidak memiliki jalan setapak. Dengan rasa penasaran, saya mulai mengikuti jalur itu. Saya berjalan cukup lama, semakin jauh dari tempat perkemahan kami. Suasana hutan yang sunyi dan gelap membuat saya merasa seperti berada di tempat yang asing. Namun, saya tetap merasa ada sesuatu yang mendorong saya untuk terus berjalan. Setelah beberapa waktu, saya sampai di sebuah lapangan terbuka yang penuh dengan kabut tebal. Di tengah lapangan, ada sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dan di bawahnya ada sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, saya mendengar suara di belakang saya, seolah ada seseorang yang memanggil nama saya. "Dika." Saya berbalik, dan di sana saya melihat bayangan seseorang, namun sosok itu tidak jelas. Hanya ada cahaya redup yang menyinari wajahnya. Saya merasa seakan terjebak di dunia lain, dunia yang jauh dari kenyataan. "Saya di sini untuk membantu," suara itu berkata, namun sangat pelan dan samar. Saya saya tidak mengerti. Saya terdiam, merasa bingung dan ketakutan. Tiba-tiba, kabut itu semakin tebal, dan saya merasa seperti terhisap ke dalamnya. Saya tidak bisa melihat apapun selain bayangan yang berkelip-kelip. Saya merasakan tubuh saya terangkat, dan sebelum saya sadar, saya jatuh ke tanah dengan keras. Saya terbangun di tempat yang sangat asing, tidak ada pepohonan, hanya tanah tandus yang luas, dan langit yang sangat gelap. Sesekali, saya melihat cahaya aneh bergerak di kejauhan, namun saya tidak bisa memastikannya. Saya merasa seperti berada di tempat yang jauh dari dunia yang saya kenal. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki kembali, tetapi kali ini suara itu datang dari arah yang sangat jauh.
Saya berlari ke arah suara itu, berharap bisa menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Setelah beberapa waktu, saya sampai di sebuah bangunan tua yang tampak hancur. Bangunan itu tampaknya sangat kuno, dan ada simbol-simbol aneh yang terukir di dindingnya. Ketika saya melangkah masuk, saya merasa seperti sedang melangkah ke dalam dunia yang sangat berbeda, dunia yang penuh dengan aura kelam. Saat saya menjelajahi bangunan itu, saya melihat gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang tidak saya mengerti. Namun, saya merasakan getaran yang kuat, seolah-olah saya berada di tempat yang dilarang untuk dimasuki. Semakin saya menjelajahi, semakin saya merasa tubuh saya lemah, seolah ada kekuatan yang menguras energi saya. Di dalam bangunan itu, saya akhirnya bertemu dengan sosok yang sangat besar, seorang pria tua yang wajahnya tertutup oleh jubah hitam. Sosok ini memandang saya dengan mata yang gelap, namun saya merasa ada kedamaian dalam tatapannya. "Kamu telah melangkah ke dunia kami," katanya dengan suara yang berat, seolah-olah suara itu datang dari dalam bumi. "Dunia ini bukan tempat untukmu. Kembalilah ke dunia asalmu, jika kamu ingin selamat." Saya merasa sangat bingung. "Bagaimana saya bisa kembali?" tanya saya dengan suara gemetar. "Ikuti jejak yang pernah kamu tinggalkan. Temukan jalanmu sendiri, dan jangan sekali-kali berpaling," jawab pria itu. Dengan perasaan yang cemas, saya mengikuti petunjuk pria tua itu. Saya berlari kembali ke arah lapangan tempat pertama kali saya terjatuh. Dan tiba-tiba, saya merasakan tubuh saya terhisap lagi ke dalam kabut. Kali ini, saya merasa seluruh tubuh saya seperti dipaksa kembali ke dunia saya. Saya terbangun di tempat perkemahan dengan teman-teman saya yang tampaknya baru saja terbangun. Mereka terlihat bingung melihat saya yang terengah-engah dan sangat ketakutan. "Kamu ngapain, Dika? Kamu hilang sepanjang malam," kata Jaka. Saya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang saya alami. Saya hanya tahu bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Dunia itu nyata, dan saya baru saja kembali darinya. Hutan itu tetap tampak seperti hutan biasa, namun saya tahu dunia lain itu masih ada di sana, di balik kabut, menunggu untuk menelan siapa saja yang tersesat terlalu jauh.